Shalom teman-teman. Gimana kabar hari ini? Ada sukacita hari ini? Ya, pastinya ada dong. Apalagi kita sekarang mau memulai persekutuan. Oke, sebelum mulai persekutuan, mari kita menyanyikan lagu Bertemu dalam kasihnya. Persekutuan pada hari ini yang akan dipimpin oleh Mbak Keisha. Teman-teman, mari kita berdoa. Hari ini Tuhan, kami mohon berkat kepadamu, kiranya Engkau memberikan berkat bagi persekutuan kami pada hari ini, kiranya Engkau berkati dari awal, tengah hingga akhir, dan Engkau berikan firman berkat-Mu terserap bagi kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, selanjutnya kita mau bagi berkat. Siapa dulu yang mau bagi berkat? Keisha dulu kayaknya. Shalom teman-teman. Shalom. Berkatnya puji Tuhan bisa jadi MC Komra pada hari ini. Terus berkatnya udah mulai banyak tugas yang udah jadi tanggung jawab. Kalau Mas Sota sendiri gimana berkatnya? Ya, berkat saya minggu-minggu ini banyak sekali tugas dari sekolah, tapi saya masih tetap bisa enjoy. Mantap. Dalam diri saya. Oke. Kalau Mbak Nika sendiri? Ya, shalom teman-teman. Shalom. Berkatnya itu puji Tuhan masih diberi kesehatan dan masih bisa diberi kesempatan untuk menjadi MC pada Komra hari ini. Dan sama seperti yang lain, berkatnya itu minggu-minggu ini itu banyak tugas, tapi puji Tuhan udah terselesaikan dengan baik. Terima kasih. Selanjutnya kita mau mendengarkan firman dari Tuhan. Sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Bagaikan Bejana. Halo semua, apa kabar? Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Kalian semua tetap bersemangat meskipun kondisi masih tidak menentu. Dan saat ini kita masih bersama-sama harus persekutuan di rumah. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita bersama-sama dalam doa.
Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan Allah dan sahabat kami yang senantiasa menyertai kami di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan dengan senantiasa setia menemani kami baik di dalam susah maupun senang kami. Kami bersyukur karena Tuhan juga senantiasa memelihara kami. Dan saat ini ketika kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu, kami pun meyakini bahwa ini adalah salah satu cara Tuhan memelihara kami. Oleh karena itu, kami mohon Roh Kudus-Mu untuk hadir menyertai kami, memampukan kami untuk mengerti dan memahami apa yang Kau kehendaki, dan memampukan kami untuk menjadikan firman-Mu sebagai pengetahuan bagi yang Kau kehendaki. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari kitab 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16 sampai dengan 18. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18 demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan, dan bahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada hari ini, tema yang diberikan kepada saya adalah diberkati untuk memberkati. Berbicara tentang berkat, apakah kalian merasa bahwa kalian itu diberkati? Saya yakin bahwa sebagian besar dari kalian akan menjawab, "Iya Bu, saya diberkati." Tapi sebenarnya berkat itu apa ya? Ketika kita mendengar kata berkat, maka biasanya yang terlintas dalam pikiran kita adalah hal-hal yang berhubungan dengan materi, uang, rumah, HP, makanan, dan lain sebagainya. Atau mungkin juga kita kemudian berpikir bahwa berkat itu adalah hal-hal atau keadaan yang terjadi sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, pas lagi pengen pergi, tiba-tiba ada orang yang datang dan ngajakin pergi. Atau pada waktu kita nggak belajar, tiba-tiba ulangannya batal. Itu waktu sekolah ya. Atau pas lagi pengen diberikan makanan, tiba-tiba ada yang datang dan memberikan makanan, dan lain sebagainya. Seringkali kita membatasi berkat Tuhan hanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Benar bahwa materi itu adalah berkat Tuhan, tetapi berkat Tuhan tidak hanya terbatas pada hal-hal tersebut. Berkat Tuhan memang bukan hanya materi. Berkat itu bisa diartikan dengan lebih baik, lebih luas, seperti kesehatan, teman-teman yang baik, keluarga yang harmonis, perlindungan Tuhan, kekuatan Tuhan, dan bahkan ketika kita sedang berada di dalam pergumulan, kita sedang berada dalam permasalahan, itu pun juga berkat Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita mengalami kesulitan, sebenarnya kita sedang dibentuk. Sebenarnya kita sedang didewasakan. Dan kita yakin dan percaya bahwa masalah-masalah yang nampaknya buruk pun dipakai oleh Tuhan untuk kebaikan kita. Jadi benar jawaban kalian semua tadi, bahwa kalian itu diberkati, bahwa kita ini diberkati. Dan jangan lupa bahwa ada satu berkat Tuhan yang luar biasa yang tidak boleh kita lupa. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 tadi dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia adalah Allah yang mau jadi manusia, dan bukan hanya mau jadi manusia,
tetapi dia mau menyerahkan nyawanya. Demi siapa? Demi kita, supaya kita yang berdosa ini tidak binasa, tetapi kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Nah, kita adalah orang-orang yang diberkati. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah diberkati? Kita belajar dari ayat selanjutnya. 1 Yohanes 3 ayat 17 dan 18 mengajar kepada kita yang sudah menerima berkat Tuhan itu untuk yang pertama, kita harus peduli. Jadi dikatakan barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudara-saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah tetap di dalam dia? Mungkin kalian akan berkata, "Betul, saya ini masih remaja loh, saya ini belum bekerja, saya nggak punya harta. Dan nanti kalau saya minta sama orang tua saya bisa-bisa dimarahin. Orang tua saya juga bukan orang yang kaya, orang tua saya itu pas-pasan." Nah, harta duniawi yang dimaksudkan di sini bukanlah sesuatu yang bersifat materi, tetapi apa yang ada pada dirimu, semuanya. Materi betul, tetapi juga bukan hanya materi saja. Waktumu, tenagamu, pikiranmu, dan talenta. Yang pertama, Tuhan mengajar kita untuk peduli terhadap sesama. Yang kedua, di dalam ayat 18 ditegaskan bahwa kepedulian itu bukan hanya dalam kata-kata saja. Bukan cukup kita berkata, ada orang yang sedang kemalangan, aku prihatin, kasihan. Tidak cukup hanya itu, tetapi juga harus dengan tindakan nyata. Ketika ada orang yang merasa kelelahan dan membutuhkan tenagamu, hadirlah ke sana dan membantu dia. Ketika ada orang yang pengen curhat, sedang sedih, pengen berkeluh kesah, hadirlah di sana dan mendengarkan keluh kesahnya. Ketika ada orang yang sedang merasa bingung, tidak tahu pelajarannya gimana caranya, hadirlah di sana untuk membantumu. Dan ketika gerejamu membutuhkan talentamu, hadirlah juga di sana untuk melayani Tuhan dengan apapun yang kamu mampu. Kita diundang untuk peduli, tapi bukan hanya peduli secara kata-kata, tetapi juga harus berbuat, bertindak untuk memberikan, mewujud nyatakan kepedulian kita itu dalam tindakan nyata. Dan yang ketiga, kita yang sudah menerima Tuhan, menerima berkat Tuhan, juga harus mampu untuk hidup di dalam kebenaran. Kebenaran siapa? Tentunya kebenaran dari Tuhan. Sehingga kehadiran kita tidak menjadi batu sandungan. Sehingga kehadiran kita tidak menjadi rasanan, tidak menjadi omongan orang. Sehingga kehadiran kita bisa mendatangkan kedamaian, mendatangkan sukacita kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Teman-teman, kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak menuntut kita untuk melakukan hal-hal yang spektakuler. Kita semua pasti punya kelemahan. Kita semua pasti punya kekurangan dan keterbatasan. Tetapi kekurangan atau keterbatasan diri sendiri seharusnya tidak membatasi kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Marilah kita terus melihat dengan penuh rasa syukur bagaimana berkat-berkat Tuhan yang sudah dicurahkan dalam kehidupan kita. Dan marilah dengan iman kita, dengan kepercayaan kita bahwa kita sudah menerima berkat Tuhan itu, mari kita juga menjadi berkat bagi sesama kita. Selamat menjadi berkat, Tuhan memberkati. Mari kita bersama berkati doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan bersama. Kami bersyukur karena kami diingatkan atas berkat-Mu yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua berkat-berkat itu. Dan untuk selanjutnya, mampukan kami untuk mewujud nyatakan berkat-Mu dalam kehidupan kami.
Mampukan kami untuk menjadi penyalur-penyalur berkat-Mu bagi gereja-Mu, bagi teman-teman kami, bagi keluarga kami, dan bagi siapapun juga yang kami temui. Mampukan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Terima kasih kepada Ibu Vina Maharani yang telah menyampaikan firman-Nya. Semoga melalui firman-Nya, dengan berkat Tuhan yang telah diberikan kepada kita dapat peduli kepada sesama untuk menyalurkan bagi berkat kita. Amin. Yes, untuk mengakhiri Komra pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami Bapa. Hingga saat ini kami boleh melakukan persekutuan pada hari ini. Bapa, kiranya Engkau memampukan kami Tuhan, agar kami bisa saling berbagi Tuhan untuk peduli kepada sesama Bapa, dan kami dapat diberkati menjadi berkat bagi sesama orang. Mampukan kami Tuhan, dan pada saat ini kami akan mengakhiri persekutuan. Kiranya apa yang kami lakukan seterusnya hanya demi kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, untuk mengakhiri persekutuan pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Anggur Baru. Mengikuti Komra pada hari ini. Jangan lupa ya, di kondisi saat ini kalian kalau keluar rumah harus selalu pakai masker, Tetap jaga jarak, tetap patuhi protokol kesehatan pokoknya, oke? Terima kasih teman-teman telah mengikuti persekutuan pada hari ini. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.